Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan bercerita horor tentang perjalanan malam ke Loji Tua. Selamat menyaksikan. Selama bertahun-tahun, jalan menuju Loji Tua di pinggiran kota selalu dipenuhi cerita misteri. Malam itu, Budi memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui rute tersebut setelah menghadiri pesta ulang tahun temannya. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalanan sempit. Lampu mobil Budi berpendar redup, menembus kabut yang pekat. Tiba-tiba, di depan mobilnya, Budi melihat sosok seorang pria berdiri dengan pakaian kolonial Belanda. Pakaian itu terlihat kuno, lengkap dengan topi tinggi dan mantel panjang. Wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap lurus ke arah Budi. Budi mencoba mengabaikan sosok itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan semata. Namun, ketika dia melaju lebih dekat, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Budi berhenti mendadak, jantungnya berdetak kencang. Pria itu masih di sana, tidak bergerak, seolah-olah menantangnya untuk mendekat. Dengan keberanian yang tersisa, Budi memutuskan untuk membuka jendela mobil dan bertanya apakah pria itu butuh bantuan. Tapi, sebelum dia sempat berkata apa-apa, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma aneh seperti tembakau tua. Budi merasa ketakutan, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Dia melanjutkan perjalanan, tetapi kini jalan terasa lebih panjang dan aneh. Setiap kali dia melihat ke cermin belakang, sosok itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah mengejar mobilnya. Ketika Budi hampir sampai di rumah, sosok itu muncul kembali, kali ini tepat di samping jendela mobilnya. Pria Belanda itu menatap Budi dengan mata penuh amarah. Tiba-tiba, mobil Budi mati, dan lampu-lampu di sekitarnya padam. Dalam kegelapan, Budi mendengar suara berbisik dalam bahasa Belanda. Mengutuk dan menuntut balas, Budi berlari keluar dari mobil, meninggalkan segala miliknya di dalam. Dia berlari sekuat tenaga menuju rumahnya, tak berani menoleh ke belakang. Ketika dia sampai di rumah, dia menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Mereka mengatakan bahwa sosok itu adalah hantu seorang prajurit Belanda yang dulu dibunuh di Loji Tua tersebut. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi berani melewati jalan menuju Loji Tua. Dan sosok hantu Belanda itu tetap menjadi cerita yang menghantui penduduk kota, mengingatkan mereka akan masa lalu yang kelam dan penuh dendam. Hari-hari setelah pertemuan dengan sosok hantu Belanda itu, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, dia terbangun oleh mimpi buruk yang sama. Sosok pria Belanda itu mengejarnya dengan mata penuh amarah dan bisikan-bisikan seram dalam bahasa yang tak dimengertinya. Budi mulai merasa bahwa hantu itu tidak hanya menghantui jalanan menuju Loji Tua, tetapi juga masuk ke dalam kehidupannya. Malam itu, Budi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mengunjungi seorang dukun terkenal di kota, Pak Wira, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Pak Wira mendengarkan cerita Budi dengan serius, lalu menyiapkan beberapa ramuan dan jimat pelindung. Dia juga memberitahu Budi bahwa untuk menghentikan gangguan ini, dia harus kembali ke Loji Tua dan menghadapi roh tersebut dengan perasaan takut namun tekad kuat. Budi memutuskan untuk mengikuti saran Pak Wira. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali ketenangan hidupnya. Malam itu, ditemani oleh Pak Wira dan beberapa teman dekat, Budi kembali ke jalan yang membawa mimpi buruk itu ke dalam hidupnya. Saat mereka mendekati Loji Tua, udara terasa semakin dingin dan suasana semakin mencekam. Kabut mulai menyelimuti jalanan dan suara gemerisik angin membuat mereka merinding. Pak Wira menyalakan dupa dan mengucapkan beberapa mantra untuk memanggil roh tersebut. Tak lama kemudian, sosok hantu Belanda itu muncul di depan mereka, lebih jelas dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kenapa kau menggangguku?" tanya Budi dengan suara bergetar. Sosok itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan, lalu berbicara dalam bahasa Belanda. Beruntung, Pak Wira dapat mengerti sedikit bahasa itu dan menerjemahkannya. Hantu itu adalah seorang kapten Belanda yang tewas terbunuh dalam pemberontakan lokal. Dia merasa terjebak di dunia ini karena kematiannya yang penuh dendam dan tidak tenang. Pak Wira memimpin upacara untuk membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Dia mengucapkan doa-doa, membakar dupa, dan menaburkan bunga di sekitar tempat itu. Budi dan teman-temannya mengikuti dengan hati-hati, berdoa agar roh itu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah beberapa saat, sosok hantu itu mulai memudar. Wajahnya yang penuh kemarahan berubah menjadi lebih tenang,
Sebelum benar-benar menghilang, dia menatap Budi dan mengangguk pelan, seolah-olah berterima kasih atas bantuan mereka. Akhirnya, sosok itu menghilang sepenuhnya, dan udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Budi merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dia berterima kasih kepada Pak Wira dan teman-temannya atas bantuan mereka sejak malam itu. Budi tidak pernah lagi diganggu oleh mimpi burung atau sosok hantu Belanda tersebut. Jalan menuju loji tua pun perlahan-lahan kehilangan reputasi angkarnya, dan penduduk kota bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Setelah malam pengusiran roh itu, kehidupan Budi kembali normal. Namun, cerita tentang pertemuannya dengan hantu Belanda itu menyebar dengan cepat di kota. Banyak orang datang untuk mendengar kisahnya. Dan loji tua itu mulai menarik perhatian orang-orang yang penasaran dengan sejarah dan misteri tempat tersebut. Beberapa bulan kemudian, Budi menerima surat dari seorang sejarawan Belanda bernama Johan, yang tertarik untuk meneliti kejadian yang dialaminya. Johan meyakini bahwa roh kapten itu memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah penting yang selama ini terlupakan. Dengan ragu, Budi setuju untuk bertemu dan menceritakan pengalamannya. Mereka bertemu di sebuah kafe di pusat kota Johan. Seorang pria paruh baya dengan mata tajam dan senyum ramah mendengarkan dengan seksama saat Budi menceritakan semua yang terjadi. Johan menjelaskan bahwa dia sedang meneliti peristiwa pemberontakan lokal pada masa kolonial yang menyebabkan kematian banyak prajurit Belanda, termasuk seorang kapten bernama Cornelis Sandermeer. Menurut catatan Johan, Kapten Cornelis adalah seorang prajurit yang dikenal kejam. Namun dia juga seorang yang setia kepada anak buahnya. Saat pemberontakan terjadi, dia dan anak buahnya terjebak di loji tua dan dibantai oleh para pemberontak. Sejak saat itu, arwahnya tidak tenang, terus mencari penutupan atas kematiannya yang tragis. Budi dan Johan memutuskan untuk menggali lebih dalam ke dalam sejarah loji tua tersebut. Mereka mengunjungi arsip kota dan menemukan surat-surat serta catatan yang menggambarkan kejadian mengerikan itu. Semakin dalam mereka menggali, semakin mereka merasa bahwa arwah Kapten Cornelis memang memiliki alasan kuat untuk terus menghantui tempat tersebut. Malam itu, Johan mengusulkan untuk melakukan satu ritual terakhir di loji tua, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada roh-roh yang tewas di sana dan memastikan mereka bisa beristirahat dengan damai. Dengan bantuan Pak Wira, mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, mereka kembali ke loji tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah roh-roh tersebut tahu apa yang akan terjadi. Johan, Budi, Pak Wira, dan beberapa penduduk kota yang tertarik dengan sejarah tersebut berkumpul di halaman loji tua, membawa lilin dan bunga sebagai tanda penghormatan. Pak Wira memimpin upacara dengan hikmat. Dia mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa dan Belanda, memohon maaf atas kekejaman yang terjadi di tempat itu, dan memohon agar roh-roh yang masih terjebak dapat menemukan kedamaian. Johan membaca surat-surat dari Kapten Cornelis, memberikan penghormatan terakhir kepada prajurit yang gugur. Perlahan-lahan, suasana di sekitar mereka berubah. Kabut yang biasanya menyelimuti loji tua mulai memudar, digantikan oleh udara yang lebih hangat dan nyaman. Beberapa saksi mata mengaku melihat bayangan-bayangan samar dari para prajurit tersenyum dan melambai sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah upacara selesai, Budi merasa beban yang selama ini menghantui hatinya benar-benar hilang. Dia berterima kasih kepada Johan dan Pak Wira atas bantuan mereka. Johan kembali ke Belanda dengan membawa cerita ini sebagai bagian dari penelitiannya. Berjanji untuk menjaga kenangan para prajurit itu hidup dalam sejarah. Loji tua itu kini menjadi tempat yang damai, sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mengenang sejarah dan merenung. Budi, yang dulunya dihantui oleh ketakutan, kini menjadi pemandu bagi para pengunjung yang ingin mendengar kisah nyata tentang hantu Belanda yang pernah menghantui perjalanan malamnya. Setahun telah berlalu sejak upacara penghormatan terakhir di loji tua. Kehidupan Budi kembali normal, dan loji tua tersebut menjadi destinasi wisata sejarah yang populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Budi sering menghabiskan waktu di sana, menceritakan kisah-kisah sejarah kepada para pengunjung dan membantu menjaga ketenangan tempat tersebut. Namun, suatu malam, Budi menerima panggilan telepon dari Johan di Belanda. Johan terdengar cemas dan mengatakan bahwa dia menemukan informasi baru yang mengubah pemahaman mereka tentang loji tua.
Johan meminta Budi untuk segera bertemu di loji tua bersama dengan Pak Wira. Ketika Budi dan Pak Wira tiba di loji tua, Johan sudah menunggu dengan beberapa dokumen di tangannya. Dia menjelaskan bahwa selama penelitiannya, dia menemukan bahwa Kapten Cornelis bukan hanya seorang kapten biasa, tetapi juga seorang yang terlibat dalam praktik-praktik okultisme. Menurut catatan yang baru ditemukan, Cornelis melakukan ritual-ritual gelap di loji tua itu, yang mungkin menjadi penyebab mengapa rohnya dan roh-roh lainnya terjebak di sana. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan investigasi lebih dalam di dalam loji tua. Dengan membawa perlengkapan yang diperlukan, mereka memasuki loji tua yang kini terasa lebih gelap dan mencekam. Udara di dalamnya terasa berat dan dingin. Seolah-olah ada energi negatif yang tersembunyi di balik dinding-dinding tua itu. Mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi, yang selama ini tidak pernah diketahui di dalamnya. Mereka menemukan tanda-tanda ritual okultisme, lingkaran-lingkaran aneh di lantai, lilin-lilin yang sudah meleleh, dan buku-buku kuno yang penuh dengan mantra-mantra gelap. Johan membaca salah satu buku tersebut dan menemukan bahwa Cornelis berusaha memanggil kekuatan-kekuatan dari dunia lain untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Pak Wira menyadari bahwa roh Cornelis tidak sepenuhnya tenang, karena masih ada ikatan kuat yang menghubungkannya dengan dunia ini. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara pemurnian yang lebih intensif untuk membersihkan energi negatif di loji tua tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Wira mulai memimpin upacara. Dia mengucapkan mantra-mantra pemurnian dan menaburkan garam di sekitar ruangan untuk mengusir roh-roh jahat. Budi dan Johan membantu dengan menyalakan lilin-lilin dan menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam ruangan bawah tanah itu, dan mereka merasakan kehadiran yang sangat kuat dan jahat. Sosok Kapten Cornelis muncul di tengah-tengah lingkaran. Wajahnya penuh dengan kebencian dan amarah. Dia berteriak dalam bahasa Belanda, mengutuk mereka yang mencoba mengusirnya. Pak Wira tidak gentar dengan suara tegas. Dia melanjutkan mantranya, memanggil kekuatan-kekuatan baik untuk melawan kegelapan. Johan membantu dengan membaca mantra dari buku-buku yang mereka temukan. Sementara Budi berdoa dengan sungguh-sungguh. Perlahan-lahan, sosok Cornelis mulai melemah. Wajahnya yang penuh kebencian berubah menjadi ekspresi kepasrahan. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang menyayat hati, sosok itu menghilang. Meninggalkan udara di sekitar mereka terasa lebih ringan dan damai. Setelah upacara selesai, mereka membersihkan ruangan bawah tanah itu, memastikan tidak ada lagi tanda-tanda okultisme yang tersisa. Johan berterima kasih kepada Pak Wira dan Budi atas keberanian dan bantuan mereka. Malam itu, mereka meninggalkan loji tua dengan perasaan lega. Energi negatif yang selama ini menghantui tempat itu akhirnya hilang, dan loji tua bisa benar-benar menjadi tempat yang damai. Budi merasa bahwa hidupnya kini benar-benar bebas dari gangguan masa lalu, dan dia siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa rasa takut. Loji tua itu kini menjadi monumen sejarah yang dihormati, mengingatkan semua orang tentang kekuatan kegelapan dan keberanian untuk melawannya. Budi, Pak Wira, dan Johan menjadi sahabat yang tak terpisahkan, berbagi cerita dan pengalaman yang akan selalu dikenang. Beberapa bulan setelah upacara pemurnian di loji tua, kehidupan di kota kembali tenang. Loji tua yang dulunya dikenal sebagai tempat angker kini menjadi destinasi wisata sejarah yang ramai dikunjungi. Budi terus menceritakan kisahnya kepada para pengunjung, merasa bahwa bab kelam dalam hidupnya telah berakhir. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama. Suatu malam, Budi mendapat kabar dari salah satu penduduk desa bahwa suara-suara aneh dan bayangan misterius kembali muncul di loji tua. Awalnya, Budi menganggap ini hanya imajinasi penduduk yang terpengaruh oleh cerita-cerita lama. Tetapi ketika laporan ini semakin banyak dan konsisten, dia mulai merasa khawatir. Budi memutuskan untuk mengunjungi loji tua lagi, kali ini bersama Pak Wira dan Johan yang kembali ke kota setelah menerima berita tersebut. Mereka tiba di loji tua saat senja. Udara terasa lebih dingin dan suasana lebih mencekam dari biasanya saat mereka memasuki loji tua. Mereka mendengar bisikan-bisikan lembut dan suara langkah kaki yang seolah-olah mengikuti mereka. Di tengah ruangan utama, mereka menemukan sebuah lukisan tua yang sebelumnya tidak ada di sana.
Lukisan itu menggambarkan Kapten Cornelis bersama dengan beberapa prajuritnya. Semuanya terlihat menyeramkan dengan mata kosong. Johan, yang ahli dalam sejarah seni, segera menyadari bahwa lukisan itu memiliki simbol-simbol okultisme tersembunyi di dalamnya. Pakwira segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memeriksa lukisan itu lebih dekat dan menemukan bahwa simbol-simbol tersebut adalah bagian dari mantra pemanggilan roh yang sangat kuat. Mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mencoba memanggil roh Cornelis dan prajuritnya kembali ke dunia ini. Dengan perasaan gentar, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Malam itu, mereka menginap di loji tua, berharap bisa menemukan petunjuk tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemanggilan roh ini. Tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas. Dengan hati-hati, mereka mengikuti suara itu dan menemukan pintu yang tersembunyi di balik lemari tua. Mereka membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan buku-buku okultisme, lilin-lilin hitam, dan sebuah meja dengan tanda-tanda ritual di atas meja. Ada sebuah buku harian yang tampaknya milik seseorang yang tinggal di kota itu. Johan membaca beberapa halaman dan mengetahui bahwa pemilik buku harian itu adalah seorang keturunan langsung dari Kapten Cornelis yang tinggal di kota tersebut. Orang tersebut, yang bernama Willem, merasa bahwa keluarganya memiliki hak untuk membalas dendam atas kematian Cornelis dan prajuritnya. Willem telah menggunakan ritual okultisme untuk memanggil roh-roh tersebut kembali, berharap bisa menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang tidak jelas. Pakwira segera merencanakan untuk melakukan ritual pemurnian yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa kali ini mereka harus mengusir tidak hanya roh Cornelis, tetapi juga roh-roh prajuritnya yang penuh dendam. Dengan persiapan matang, mereka mulai ritual itu. Malam itu juga, saat ritual berlangsung, angin kencang dan suara-suara menyeramkan mulai memenuhi loji tua. Roh Cornelis dan prajuritnya muncul dengan wajah penuh amarah dan dendam. Johan dan Budi membantu Pakwira dengan mengucapkan mantra-mantra pemurnian dan menaburkan garam di sekitar ruangan. Pertarungan energi antara kekuatan baik dan jahat berlangsung intens. Sosok Cornelis dan prajuritnya mencoba melawan, tetapi dengan tekad dan keyakinan, Pakwira melanjutkan mantranya dengan penuh kekuatan. Perlahan-lahan, roh-roh tersebut mulai melemah dan menghilang satu persatu, meninggalkan suara jeritan yang memudar di udara. Setelah ritual selesai, loji tua itu terasa lebih damai dari sebelumnya. Mereka yakin bahwa kali ini, roh-roh tersebut telah diusir untuk selamanya. Mereka membersihkan ruangan tersembunyi itu dan menyingkirkan semua benda okultisme yang ditemukan. Keesokan harinya, Budi, Johan, dan Pakwira menghadap Willem dan memberitahukan apa yang mereka temukan. Willem, yang tampak terguncang oleh pengetahuan bahwa tindakannya telah menyebabkan begitu banyak kekacauan, berjanji untuk tidak pernah lagi terlibat dalam praktik-praktik okultisme. Loji tua itu kini benar-benar menjadi tempat yang damai dan dihormati, bebas dari segala bentuk gangguan roh. Budi, Pakwira, dan Johan melanjutkan hidup mereka dengan perasaan lega, mengetahui bahwa mereka telah menutup bab kelam dari sejarah kota mereka untuk selamanya. Setelah loji tua itu akhirnya tenang, Budi, Pakwira, dan Johan berpisah dengan perasaan lega dan kebahagiaan. Mereka yakin bahwa semua gangguan supranatural telah berhasil diusir untuk selamanya. Budi melanjutkan kehidupannya dengan penuh semangat, melanjutkan tugasnya sebagai pemandu wisata di loji tua yang kini telah berubah menjadi monumen sejarah yang dihormati. Namun, beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari salah satu turis yang mengunjungi loji tua. Dia mengklaim telah melihat sosok misterius berkeliaran di sekitar halaman loji saat malam hari. Awalnya, Budi tidak terlalu menganggap serius laporan tersebut. Tetapi ketika laporan serupa datang dari beberapa pengunjung lainnya, dia mulai merasa cemas. Budi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, dia kembali ke loji tua, berbekal senter dan keberanian yang tersisa. Saat dia berjalan di sekitar halaman loji, dia merasakan hawa dingin yang familiar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Budi mengarahkan senternya ke arah bayangan itu, dan terkejut melihat sosok seorang wanita muda dengan gaun putih panjang, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Budi merasa ketakutan, namun penasaran. Keesokan harinya, dia menghubungi Pakwira dan Johan untuk memberitahu mereka tentang apa yang dia lihat.
mereka bertiga berkumpul lagi di loji tua Johan dengan pengetahuannya tentang sejarah. Mencoba mencari tahu siapa wanita itu. Setelah beberapa hari mencari di arsip dan buku sejarah, mereka menemukan bahwa wanita itu adalah Clara, seorang putri pejabat Belanda yang tinggal di loji tua pada masa kolonial. Clara ternyata memiliki kisah tragis. Dia jatuh cinta dengan seorang pria pribumi yang bekerja sebagai pelayan di loji. Hubungan mereka ditentang keras oleh ayah Clara, yang akhirnya mengirim pria itu ke penjara atas tuduhan palsu. Clara, yang patah hati, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela loji tua, menyadari bahwa roh Clara masih terjebak karena cintanya yang tidak tersampaikan dan kematian tragisnya. Mereka memutuskan untuk membantu Clara menemukan kedamaian. Pak Wira menyiapkan ritual untuk menghubungi roh Clara dan memberikan kesempatan bagi roh tersebut untuk berkomunikasi. Malam itu, di ruangan utama loji tua, Pak Wira memulai ritual dengan membakar dupa dan mengucapkan mantra pemanggilan. Clara muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih jelas dan air mata mengalir di pipinya. Dengan bantuan Johan, yang bisa sedikit berbicara dalam bahasa Belanda, mereka berusaha berbicara dengan Clara. Clara mengungkapkan rasa sedihnya dan penyesalannya yang mendalam. Pak Wira memimpin doa untuk memohon agar Clara bisa bertemu kembali dengan cinta sejatinya di alam lain dan bisa beristirahat dengan damai. Dengan air mata yang masih mengalir, Clara tersenyum lemah, lalu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan perasaan damai yang memenuhi ruangan. Setelah ritual selesai, loji tua itu terasa lebih tenang dan damai daripada sebelumnya. Budi, Pak Wira, dan Johan merasa lega telah membantu Clara menemukan kedamaian yang telah lama dicari. Mereka juga merasa bahwa tugas mereka menjaga loji tua ini belum selesai, dan mereka berjanji untuk selalu menjaga tempat itu dari gangguan supranatural lainnya. Loji tua itu kini menjadi tempat yang penuh dengan kisah sejarah dan pelajaran tentang cinta, keberanian, dan penebusan. Budi melanjutkan tugasnya dengan lebih bersemangat, menceritakan kisah Clara kepada para pengunjung sebagai bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Pak Wira dan Johan tetap menjaga hubungan baik, selalu siap untuk membantu jika diperlukan lagi. Seiring waktu, loji tua itu menjadi simbol perdamaian dan penebusan, mengingatkan semua orang bahwa setiap roh yang tersesat layak mendapatkan kedamaian. Dan Budi, sebagai saksi dari semua kejadian itu, merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam, sebagai penjaga cerita-cerita yang tak lekang oleh waktu. Beberapa bulan setelah upacara pemurnian untuk Clara, loji tua itu kembali tenang. Pengunjung yang datang tidak lagi melaporkan penampakan atau gangguan supranatural. Namun, ketenangan ini ternyata hanya sementara. Suatu malam, Budi menerima panggilan telepon dari seorang petugas keamanan yang menjaga loji tua. Petugas itu terdengar panik dan mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan di dalam loji. Budi merasa khawatir, namun tetap tenang. Dia segera menghubungi Pak Wira dan Johan untuk meminta bantuan. Mereka bertiga berkumpul di loji tua, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Malam itu, loji tua tampak lebih suram dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti bangunan itu. Badan udara terasa dingin dan lembab. Mereka masuk ke dalam loji tua dan mulai menyelidiki. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah cermin tua yang sebelumnya tidak ada di sana. Cermin itu besar dan berbingkai emas, dengan permukaan yang tampak buram dan retak di beberapa tempat. Saat mereka mendekati cermin, mereka merasakan hawa dingin yang aneh dan mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas. Pak Wira segera menyadari bahwa cermin itu adalah portal yang menghubungkan dunia kita dengan dunia roh. Johan, dengan pengetahuannya tentang sejarah, menyebutkan bahwa cermin seperti ini sering digunakan dalam ritual okultisme untuk memanggil dan mengendalikan roh. Mereka sadar bahwa cermin ini harus dihancurkan untuk menghilangkan gangguan supranatural. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, bayangan-bayangan mulai muncul di permukaan cermin. Sosok-sosok gelap dengan mata merah menyala menatap mereka dari dalam cermin. Suara bisikan semakin keras. Dan tiba-tiba, sosok Kapten Cornelis muncul lagi. Kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Cornelis berbicara dalam bahasa Belanda, mengutuk mereka yang telah mencoba mengusirnya. Johan menerjemahkan kata-katanya, "Kalian tidak bisa mengusirku. Aku akan selalu kembali." Pak Wira segera mulai mengucapkan mantra pemurnian. Tetapi kali ini, Cornelis tampak lebih kuat dan penuh amaran. "Budi,
Dengan keberanian yang tersisa, mengambil sebuah tongkat kayu dan memukul cermin itu dengan sekuat tenaga, cermin itu retak lebih parah, dan bayangan-bayangan di dalamnya mulai berteriak kesakitan. Cornelis tampak terguncang, dan energinya melemah. Pak Wira melanjutkan mantra pemurnian dengan lebih intens, dan Johan menaburkan garam di sekitar cermin. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh ruangan, cermin itu pecah menjadi ribuan keping. Sosok Cornelis dan bayangan-bayangan lainnya menghilang, meninggalkan udara di sekitar mereka terasa lebih ringan dan bebas dari energi negatif. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda gangguan, mereka membersihkan pecahan cermin dan membuangnya jauh dari Lojitung. Pak Wira menutup upacara dengan doa penutup, memohon perlindungan bagi Lojitua dari segala bentuk gangguan supranatural di masa depan. Keesokan harinya, Budi, Johan dan Pak Wira merasa lega bahwa mereka akhirnya berhasil menghancurkan sumber utama dari gangguan-gangguan tersebut. Lojitua itu kini benar-benar menjadi tempat yang damai dan aman. Mereka berjanji untuk tetap menjaga tempat itu dan terus mengawasi agar tidak ada lagi gangguan di masa depan. Lojitua itu menjadi simbol keberanian dan persahabatan, mengingatkan semua orang bahwa dengan tekad dan kerjasama, bahkan kekuatan gelap pun bisa dikalahkan. Budi melanjutkan tugasnya dengan bangga, menceritakan semua kisah dan pelajaran dari pengalaman mereka kepada para pengunjung. Pak Wira dan Johan tetap dekat, siap membantu kapanpun diperlukan. Dengan berjalannya waktu, Lojitua itu tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari ketenangan dan kedamaian. Dan Budi, yang telah mengalami semua itu, merasa hidupnya lebih bermakna dari sebelumnya. Sebagai penjaga cerita-cerita yang telah melewati waktu dan ruang. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita horor saya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.